On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu signed for the Japanese government. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. Tak lama setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, sekutu memiliki hak atas wilayah yang pernah dijajah Jepang. Salah satunya yakni Indonesia, yang rencananya akan diserahkan kepada pemerintahan sipil Nika. Di Indonesia, untuk mengambil kesempatan ini, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang baru merdeka, semangat euforia rakyat Indonesia kian bergema di seluruh negeri, terutama di wilayah Surabaya. Sehingga pada tanggal 19 Agustus 1945, Kresidenan Surabaya mengangkat RTM Suryo menjadi Gubernur Jawa Timur dan R. Sudirman sebagai Kepala Residen Surabaya. Dan pada tanggal 30 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memberikan maklumat agar mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 1 September 1945. Dan pada tanggal 2 September 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR wilayah Surabaya dibentuk dan dikepalai oleh Mustopo. British troops have had to take a hand in dealing with the situation in Java, but as Mr. Attlee has said, we do not desire to be unnecessarily involved in the political affairs of non-British territories, and our object is to withdraw British troops as soon as circumstances permit. Berita tentang kemerdekaan Indonesia ini membuat Belanda mendesak kepada Inggris agar menyerahkan wilayah Indonesia kepadanya. Oleh karenanya, pada tanggal 24 Agustus 1945, mereka membuat kesepakatan agar Belanda menduduki kembali Indonesia, yakni Perjanjian Civil Affair Agreement, yang berisikan pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke pihak Nika atau Belanda. Untuk melancarkan rencananya ini, pasukan evakuasi tawanan perang atau RAPUI memerintahkan pasukan Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI agar berlabuh ke Indonesia. Di lain sisi, setelah mendengar adanya kesepakatan Civil Affair Agreement pada tanggal 18 September 1945 malam hari, orang-orang Belanda yang dipimpin Mr. Blokman mengibarkan bendera Belanda di atas markas Belanda, tepatnya di Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Mendapati kejadian ini, para pemuda Surabaya kian marah besar kepada Belanda karena dianggap telah mengkhianati kedaulatan Indonesia. Sehingga keesokan harinya, para pemuda Surabaya segera mengerumuni Hotel Yamato dan meminta kepada orang Belanda agar menurunkan benderanya. Namun, permintaan itu tak terindahkan. Alhasil, pertempuran pun tidak bisa terhindarkan. Dan di kesempatan itu pula, sebagian pemuda menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah putih biru itu dan menyisakan bagian merah dan putih saja yang akhirnya menjadi bendera merah putih. Tercatat, insiden Hotel Yamato ini merupakan salah satu keberanian para pemuda untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris India yang tergabung dalam pasukan AFNI pimpinan Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Tujuannya tak lain adalah membebaskan interniran sipil Belanda dan melucuti pasukan Jepang setelah Perang Dunia. Strategic roads are kept under constant fire by British and Indian troops who use mortars and small arms with good effect. Namun, rencana pasukan Inggris ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, para pejuang enggan memberikan senjata rampasan mereka, sehingga ultimatum pun diluncurkan dan pertempuran yang berlangsung selama 3 hari pun juga tidak bisa terhindarkan.
Untuk memadamkan pergolakan ini, pada tanggal 30 Oktober 1945, pihak Inggris dan Indonesia mengadakan perundingan di Gedung Internasio, Surabaya. Namun, setelah selesainya perundingan, di luar Gedung Internasio terjadi insiden saling tembak-menembak antara pasukan Inggris dan Indonesia. Dan di saat itu juga, salah satu pemuda menembak Komandan Batalion 49 India, Brigadir Jenderal AWS Malabi, saat berada di dalam mobil. Akibatnya, Jenderal Malabi pun tewas seketika dan pertempuran pun kian semakin membara hingga malam hari. Tewasnya Jenderal Malabi ini, menurut beberapa ahli, merupakan salah satu penyebab meletusnya pertempuran 10 November 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat getaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Berbekal resolusi Jihad NU dan dengan pidato Bung Tomo yang berapi-api, para pemuda Surabaya maupun luar Surabaya yang terdiri dari santri, ulama, TKR, hingga berbagai laskar berkumpul di Surabaya bersiap diri untuk berperang dengan pasukan Inggris India. November 1945, setelah habisnya waktu ultimatum, sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari, Inggris mulai menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Alhasil, pengeboman secara brutal di hari pertama ini telah menimbulkan korban yang sangat besar. Berbagai bagian kota Surabaya dibombardir dan ditembak dengan meriam dari laut dan darat. Merespon kondisi ini, rakyat Indonesia juga tak kalah melakukan perlawanan kepada pihak Inggris. Sebagaimana dalam pertempuran Surabaya November 1945 karya Des Alwi, perlawanan rakyat Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau belati dan bambu runcing menyerang tank Sherman. Selain itu, rakyat Surabaya berhasil menembak jatuh pesawat tempur Inggris. Pengorbanan fanatik dan terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil menjadi korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Sedangkan dalam serangan tahapan kedua, perlawanan rakyat Indonesia kian efektif dan terorganisir. Berbekal keahlian militer di masa penjajahan Jepang dan keunggulan medan perang, perlawanan terus berlanjut dan membuat pasukan Inggris kewalahan. Bahkan, kala itu, dengan seruan orasi Bung Tomo, perlawanan rakyat kian berkobar tiada henti. The Chinese population is in a pathetic plight. Many have lost all their possessions in the fighting, and now they wander through the streets with only their flag and the Red Cross for protection. Java is seeing once again the tragedy of war.
dalam pertempuran yang berlangsung selama 3 minggu ini, tanpa dipungkiri, menurut beberapa ahli menyatakan bahwa Indonesia kalah dalam pertempuran jika dilihat dari banyaknya korban yang berjatuhan. Sebagaimana dalam sejarah Indonesia modern, tercatat sekitar 6.000 hingga 16.000 rakyat sipil Indonesia gugur dan sekitar 200.000 penduduk lainnya mengungsi keluar Surabaya. Sedangkan di pihak Inggris hanya sekitar 600 hingga 2.000 tentara yang meninggal dunia. Alhasil, peperangan yang berlangsung selama 3 minggu dan karena permainan politik Nika, Indonesia mengalami kekalahan baik dalam peperangan maupun diplomasi. Pada akhirnya, semua alat republik dan sebagian besar penduduk Surabaya diusir keluar kota. Oleh karenanya, Surabaya jatuh ke tangan sekutu dan kemudian diserahkan kepada pihak pemerintahan sipil Belanda atau Nika. Dengan begitu, Nika membentuk pemerintahannya di Surabaya dan sebagai pertahanan, mereka menempatkan tentara Kenil di Surabaya. Tercatat, kota Surabayalah yang pertama kali berhasil diduduki oleh Nika. Meski begitu, perlawanan rakyat Surabaya tidak berhenti hingga tahun 1946. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 memang berakhir dengan kekalahan di pihak Indonesia. Akan tetapi, perang besar antara Indonesia dan sekutu ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun harus dibayar dengan nyawa.